Pemirsa, apa saja sentimen atau faktor yang bisa mendorong pergerakan bursa saham tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Joshua, kita lihat indeks tadi sebelum ini rekan kami Ardan melaporkan di Bursa Efek Indonesia masih terjadi penguatan. Belum sampai 9.000 sih, tapi sudah sangat dekat dengan 9.000. Pertanyaannya, apakah memang untuk investor, Pak Joshua, menjadi penting angka psikologis 9.000 atau memang yang lebih penting adalah apa yang membuat penguatan indeks dan kemudian apa saja resiko yang mungkin ada dengan penguatan ini? Bagaimana Pak Joshua? Ya, saya pikir kalau dari sisi investor institusi yang lebih penting adalah bagaimana faktornya ya yang mendorong kenaikan ataupun penguatan dari IHSG ataupun indikator market itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang kalau kita bisa ulas apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, IHSG memang didukung oleh aliran modal asing ya dari sejak bulan Oktober, November, Desember, dan ini kita juga melihat bahwa dampak dari stance kebijakan fiskal yang pro growth ini cukup positif ya mengangkat IHSG, dan juga ditambah lagi juga di awal tahun ini despite bahwa ada sentimen di globalnya yang cukup negatif ya, karena kalau kita lihat di sisi lainnya rupiah cenderung mengalami pelemahan, namun IHSG tadi sampaikan mendekati level psikologis 9.000. Namun kalau kita lihat tadi bahwa kami melihat bahwa faktor yang positif ini masih tetap mendukung ya ekspektasi dari sisi pertumbuhan ekonomi, lalu juga kita melihat bagaimana tadi kebijakan fiskal yang pro growth, lalu juga bagaimana pertumbuhan laba emiten tahun ini yang diperkirakan akan juga cenderung membaik ya sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, sehingga itulah yang membuat mengapa adanya optimisme yang cukup bagus ya di dalam IHSG di awal tahun ini, dan diharapkan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Pak Joshua, kalau kita mencatat ya ada beberapa sekuritas dan juga investment manager yang menetapkan angka-angka. Ada JP Morgan yang memperkirakan di 9.100 indeks harga saham gabungan, tapi itu di akhir 2026. Ada juga DBS yang mematok harga di 9.500, maksimalnya 12.500 kalau skenarionya bullish. Lalu ada juga Menteri Keuangan Purbaya yang mengatakan optimismenya indeks bisa 10.000, katanya begitu. Kalau Anda lihat dari sekarang yang hampir 9.000, kalau saya kutip sekarang indeks di 8990 ya. Itu kan artinya potensial upside-nya sebenarnya kecil. Anda lihat lebih besar resiko akan ada koreksi dulu, atau memang akan naik dulu sampai ke angka-angka yang diperkirakan tadi, baru kemudian ada koreksi, Pak Joshua? Ya, kalau kita mencermati apa yang merefleksikan yang terjadi di tahun lalu, memang semester 1 tahun lalu kan memang sangat dipengaruhi oleh sentimen global ya dari Timur Tengah, geopolitik, dan juga implementasi reciprocal tarifnya dari US ya. Makanya yang tadi kami sampaikan bahwa di semester 1 sampai dengan di kuartal ketiga itu sentimennya cenderung mix dan juga bergerak cenderung negatif. Namun kalau kita melihat di akhir kuartal keempat, mulai kuartal keempat di tahun lalu, itu sentimennya cenderung positif dan didukung juga oleh inflows ya, foreign inflows itu cukup signifikan, Bang Leo. Jadi kalau kita lihat di 3 bulan terakhir tahun lalu itu 2,2 billion US dollar, dan di bulan ini saja ya, di 7 hari pertama ini saja 113 juta US dollar. Jadi artinya kalau kita melihat dari sisi optimisme dari investor asing ini cukup positif, dan juga potential upside-nya memang tetap saya melihat bahwa kalau kita mencermati target 10.000 yang disampaikan oleh Pak Menkyu, ini tetap masih visible. Artinya tentunya dengan prasyarat ya, kalau kita melihat tadi bagaimana basis investornya harus diperluas juga, dan juga bagaimana sentimen dari eksternalnya ini tidak memburuk ya. Selama dua faktor itu bisa terjaga dan juga bisa terkelola dengan baik, semestinya kalau tidak ada gejolak yang signifikan ya, artinya negatif yang signifikan, tentunya ya mestinya sekalipun ada koreksi, semestinya target-target tadi itu tetap bisa tercapai ya, karena kembali lagi basisnya adalah pertumbuhan ekonomi, dan juga tadi dari sisi kinerja emitennya pun juga diperkirakan laba emitennya pun juga diperkirakan akan
cenderung Oke. membaik dibandingkan tahun lalu, sehingga ini menjadi Ya. salah satu basis mengapa ada optimisme yang untuk kinerja IHSG yang membaik di tahun ini. Dan juga kita perlu lihat juga bagaimana potensi IPO yang juga diharapkan semakin ramai di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Tadi Anda sudah mengatakan Pak Joshua bahwa foreign inflow, masuknya dana asing ke Jakarta, itu salah satu faktor utama menguatnya indeks. Bicara soal geopolitik, kita sekarang sedang harap-harap cemas, ngeri-ngeri sedap, melihat apa yang dilakukan Amerika Serikat. Terakhir ke Venezuela, sekarang disebut-sebut juga sedang mengincar Greenland, ada yang bilang mengincar Iran. Kalau kemudian yang ditakutkan itu benar terjadi, ada invasi begitu, ini akan tetap IHSG akan tetap aman, resilient, tidak terpengaruh, atau akan tertekan signifikan, Pak Joshua? Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi, ya tentunya kita tidak imun ya kalau kita melihat bagaimana perkembangan dinamika pasar domestik kita ini. Tentunya kalau kita melihat dari historicalnya, kita jarang sekali imun dengan kondisi globalnya, karena tentunya kepemilikan investor asing di saham kita pun juga cukup dominan ya, baik itu di saham ataupun di obligasi. Sehingga kalau tadi worst case skenario-nya invasi dari US ini direplikasi oleh negara-negara lain, ataupun juga mungkin dalam hal skenario terburuknya, misalkan karena Amerika juga ingin menginginkan juga Greenland, ya, artinya kemungkinan bisa terjadi kemungkinan NATO-nya pecah. Tentunya ini menjadi salah satu skenario yang cukup negatif ya kepada pasar keuangan global, dan tentunya ini bisa memberikan dampak juga kepada pasar keuangan domestik. Jadi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa resiliensi pasar domestik ini pun juga akan bisa terpengaruh, sekalipun memang fundamental ekonomi kita ini akan cenderung kuat ya. Jadi artinya sentimen pasar global itu akan cukup mempengaruhi, tapi mungkin sifatnya temporer. Tapi kalau tadi sentimennya itu cenderung temporer, artinya kembali lagi arah dari pasar kita akan mengarah lagi kepada faktor fundamentalnya. Fundamental dan sektor apa nanti kita akan bahas yang bisa memberikan potensial upside di bagian berikut. Pak Joshua dan pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, dan kita masih membicarakan terkait dengan proyeksi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia, dan kita masih bersama dengan Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede. Pak Joshua, kalau kita lihat banyak analis, banyak ekonom, banyak fund manager yang memperkirakan salah satu sektor yang bisa mengangkat indeks sepanjang tahun 2026, yang pertama adalah sektor perbankan, karena dikatakan bahwa beberapa saham perusahaan bank yang baik tapi sudah cukup terkoreksi harganya saat ini. Anda setuju dengan itu atau seperti apa Anda lihatnya, Pak Joshua? Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, tentu dari sisi levelnya beberapa saham BUMN memang di tahun lalu mengalami dan juga beberapa saham perbankan ya secara umum memang menurun. Tapi kalau kita melihat kinerjanya di tahun ini memang diperkirakan ataupun diharapkan akan membaik ya. Kalau kita melihat dari bagaimana ekspektasi dari Bank Indonesia dan juga OJK terkait dengan pertumbuhan kredit, dan juga terkait dengan likuiditas yang masih tetap longgar, dan juga dengan tadi basis dari pertumbuhan ekonomi yang membaik juga, sehingga kami tetap melihat bahwa sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang juga akan menjadi salah satu sektor yang mengungguli di tahun ini. Namun di samping itu juga kami melihat bahwa ada satu sektor lagi, misalkan sektor consumer. Ini juga saya melihatnya dan ini sangat dipengaruhi tadi oleh kebijakan fiskal yang pro konsumsi ya, untuk MBG, insentif pajak, dan juga kenaikan pendapatan masyarakat menengah. Jadi saya pikir ini juga menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk mencetak pertumbuhan laba di tahun ini, dan juga emiten di subsektor makanan ini, retail, modern, dan juga kebutuhan dasar juga diperkirakan akan diuntungkan juga oleh kenaikan daya beli dan juga stabilitas harga pangan. Kalau bicara sektor konsumsi yang Anda barusan katakan yang terkait dengan program prioritas pemerintah ya, makan bergizi gratis, itu apakah memang ada emiten yang terkait langsung dengan itu, ada counternya, atau memang ini secara umum saja Anda lihatnya, Pak Joshua? Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa dampak dari MBG itu kan, dan juga kalau kita melihat dari sisi dampak dari kebijakan fiskalnya, ini kan diperkirakan bahwa daya beli masyarakat cenderung akan membaik secara bertahap ya. Saya tidak mengatakan bahwa akan meningkat signifikan, karena proyeksi kami pun juga di tahun
tahun ini pun juga pertumbuhan ekonomi pun juga akan cukup moderat ya, 5,1-5,2%. Jadi artinya, tapi itu dengan basis bahwa konsumsi rumah tangganya pun juga sudah mulai mendekati pertumbuhan 5% di tahun ini. Sehingga makanya dengan kebijakan pemerintah fiskal yang pro-growth tersebut dan juga masih terdapat peluang ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, maka kombinasi ini akan mendorong tadi dampaknya adalah daya beli masyarakat ini membaik. Sekalipun memang tidak mungkin dampak langsung dari MBG ada, tapi untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun kalau kita melihat secara overall ya dari supply chain dari MBG itu, ini diharapkan akan tetap bisa berdampak positif juga kepada subsektor makanan dan juga tadi akan meningkatkan juga daya beli masyarakat secara umum. Bagaimana dengan sektor komoditas dan basic materials ya, barang tambang ya, energi, tambang, barang baku. Beberapa analis, Pak Joshua memperkirakan di awal tahun justru ini yang mungkin akan bisa menjadi sektor pengangkat indeks nikel, batu bara, energi. Tapi kalau kita lihat perkembangan di Venezuela, malah itu membuat harga minyak mentah dunia jadi turun. Anda lihat bagaimana kombinasi efek ini akan mempengaruhi sektor komoditas tambang ini, Pak Joshua? Iya, kalau kita melihat dan juga kita mendengar juga bahwa ada kemungkinan pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM pun juga akan mulai menurunkan ya produksi batu bara dan juga nikel, sehingga tentunya ini akan bisa meningkatkan juga ya dari sisi harga ataupun menjaga stabilitas dari harga komoditas tambang, khususnya batu bara dan juga nikel, dan juga terutama dan tambah lagi juga dengan misalkan harga CPO yang saat ini pun juga masih tetap relatif cukup tinggi, plus tambah lagi juga dengan emas ya, harga emas ini juga kita tidak perlu kita note juga bahwa emas ini menjadi salah satu harga emas ini salah satu komoditas yang juga meningkat, sehingga artinya pertambangan emas, emiten-emiten yang berkaitan dengan pertambangan emas pun juga diperkirakan masih akan tetap berkinerja positif di tahun ini, sejalan tadi dengan sekalipun memang tadi harga minyak mentahnya cenderung mengalami penurunan, namun di sisi lainnya harga emas justru masih meningkat ya, dan bahkan diperkirakan masih akan terus melaju di tahun ini, sehingga emiten-emiten yang berkaitan dengan produsen emas ini masih akan terus membaik juga. Dan juga tadi karena tadi kalau kita lihat secara keseluruhan pertambangan ini akan dipengaruhi juga oleh tadi, selain tadi ada penurunan produksi domestik, tapi juga ada gangguan pasokan global, dan ini juga karena tadi ada penertiban dari tambang-tambang ilegal dan juga peningkatan permintaan global juga ya terhadap energi transisi, sehingga ini menjadikan tadi nikel dan juga tembaga ini jadi prospektif ya. Jadi artinya dan juga kalau kita melihat dari sektor-sektor konglomerasi yang terdiversifikasi ke sektor-sektor pertambangan ini pun juga akan menjadi market drivernya di tahun ini. Bicara emas, Pak Joshua, ini banyak sekali pemirsa Zona Bisnis yang menanyakan di tahun lalu harga emas itu memang meningkat sangat signifikan sepanjang tahun 2025. Disebut-sebut salah satu faktor utamanya adalah karena yang membeli itu banyak bank sentral, banyak negara. Tapi kalau kita lihat tahun ini dengan rekor beberapa kali all time high harga emas tertinggi sepanjang sejarah perdagangan emas dunia, apakah kemungkinannya tahun ini emas masih akan naik sebesar kenaikan sepanjang 2025? Atau memang masih akan naik tapi tidak akan sebesar tahun lalu, Pak Joshua? Ya, saya juga melihat hal yang sama bahwa kenaikan harga emas tahun ini tidak seagresif ataupun tidak sesignifikan dibandingkan tahun 2025. Karena tentunya sekalipun memang dinamika globalnya masih tetap akan terjadi tadi dari sisi Asia Timur dan juga kalau kita melihat di Amerika bagian selatan. Namun kalau kita melihat dari sisi salah satu faktor pendorongnya adalah tingkat suku bunga memang masih menjadi salah satu circumstances-nya ataupun environment-nya, suku bunga globalnya kan masih tetap rendah. Ya, ini menjadi salah satu fondasi utamanya. Jadi artinya kalau Bank Sentral Amerika Serikat juga bank sentral global lainnya juga masih menunjukkan suku bunganya meskipun relatif terbatas, artinya peluang untuk memegang emas pun juga relatif biaya peluang untuk memegang emas itu relatif rendah. Jadi ini pun juga tadi akan menarik tadi menjaga daya tarik tadi harga emas ya. Tapi juga memang diversifikasi cadangan devisa pun juga tadi di bank sentral global pun juga ini diperkirakan juga akan berlanjut. Tapi tadi betul juga bahwa konsolidasi akan juga terjadi karena jika tadi ekonomi global pun juga menunjukkan pemulihan yang lebih merata, artinya resiko probabilitas resesi di berbagai negara cenderung menurun, artinya pasar keuangan pun juga sudah lebih
apa namanya sudah lebih nyaman, comfortable mengambil resiko. Artinya akan ada potensi tadi aliran dana ini globalnya akan mengalir kepada aset-aset lebih berisiko, ya seperti saham ataupun obligasi. Sehingga artinya ini menjadi salah satu downside risk juga untuk perkembangan harga emas di tahun ini. Artinya ada kenaikan, namun tidak setajam dibandingkan tahun 2025. Bagaimana dengan peluang sektor industri, infrastruktur, dan transportasi, Pak Joshua? Kita melihat bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran belanjanya tahun ini dibandingkan tahun lalu. Apakah itu juga akan berdampak kepada infrastruktur yang kita tahu tahun lalu relatif sangat kecil ya alokasi belanja pemerintah di infrastruktur. Lalu juga bagaimana dengan transportasi, karena kita tahu belanja online itu masih tetap dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apakah sektor infrastruktur dan transportasi industri itu masih memberikan potensi kenaikan tahun ini Anda lihat? Ya, ini dua sektor yang agak kinerjanya agak berbeda ya. Kalau kita bicara infrastruktur di tahun lalu dan juga mungkin masih berlanjut di tahun ini, karena kita bicara berkaitan dengan investasi dari publik, dari pemerintah ya, yang dimana kalau kita bicara berkaitan dengan alokasi anggaran infrastruktur, dan ini terrefleksi juga dengan misalkan jumlah dari PSN ya, proyek strategis nasional pemerintah terkait dengan infrastruktur dasar publik ini cenderung dipangkas cukup signifikan ya oleh pemerintah, karena alokasi MBG untuk operasi merah putih ini cukup besar gitu ya, sehingga makanya oleh sebab itu kami tetap melihat bahwa kondisinya karena terbatasnya ruang fiskal pemerintah, oleh sebab itu memang sektor infrastruktur ini masih akan cukup terbatas ya kinerjanya. Namun kalau tadi kita bicara transportasi, kami tetap melihat bahwa sektor transportasi ini pun juga masih akan cenderung positif ya. Tadi selain juga logistik, tapi juga kita bicara bagaimana mobilitas masyarakat ya, mobilitas masyarakat, dan juga tadi sejalan juga dengan peningkatan dari daya beli masyarakat. Jadi artinya transportasi pun juga dengan peningkatan daya beli tadi dan juga pertumbuhan ekonomi yang membaik, artinya kebutuhan terhadap transportasi, dan juga jangan lupa juga bahwa yang lagi happening saat ini bagi masyarakat kita ataupun Gen Z millennials itu adalah leisure economy gitu. Jadi artinya untuk kebutuhan untuk untuk jalan-jalan itu akan tetap tinggi gitu, sehingga makanya transportasi baik itu darat, laut, dan udara ini masih akan tetap berkinerja cukup positif di luar tadi berkaitan dengan logistik. Jadi kami melihat bahwa transportasi masih akan berkinerja positif, namun tadi infrastruktur tadi tantangannya adalah sangat bergantung kepada anggaran pemerintah pusat. Bagaimana dengan strategi investasi khususnya di aset saham di tahun ini, Pak Joshua? Kita fokuskan di Bursa Efek Indonesia ya, karena banyak investor yang mulai ngeri begitu melihat beberapa emiten itu kan sudah di harga tertinggi sepanjang sejarahnya, all time high. Apakah memang masih bijak untuk melakukan agresif buying, atau memang lebih pas kalau melakukan buy on weakness saja? Kalau ada koreksi mendalam yang tidak signifikan sesuai fundamental perusahaan, boleh dibeli, tapi selain itu kalau sudah profit boleh juga direalisasikan perlahan-lahan. Strategi seperti apa yang relatif paling aman di 2026? Ya, yang pertama adalah tentunya rotasi sektor yang berbasis siklus ekonomi. Artinya kalau kita tadi melihat ada potensi ruang penurunan yang relatif lebih terbatas, artinya kita perlu melihat juga sektor-sektor yang sensitif terhadap pembiayaan dan juga permintaan domestik yang mungkin akan cenderung membaik ya. Lalu juga kita melihat juga tadi kombinasi saham-saham defensif dan juga saham-saham pertumbuhan yang menjadi kunci, karena tentunya di tengah ketidakpastian global yang masih tetap ada, artinya portofolio saham yang portofolio tidak ideal itu portofolio tidak akan ideal, karena jika hanya mengejar saham-saham yang bertema agresif gitu ya. Jadi artinya saham-saham defensif seperti perbankan besar, telekomunikasi, utilitas, consumer, ini akan berfungsi sebagai penyangga volatilitas ya. Sementara itu kalau kita lihat tadi saham-saham pertumbuhan yang tadi berkinerja ataupun yang kinerja yang sangat fantastis kinerjanya ataupun yang loncatannya cukup tinggi, nah itu juga bisa untuk menjaga tadi potensi imbal hasil. Dan yang berikutnya adalah yang lebih penting lagi adalah disiplin terhadap valuasi. Ini jauh lebih penting ya dibandingkan 2005, karena tadi adalah karena tadi fase pasarnya ini kan sudah cukup tinggi ya. Jadi artinya kesalahan utama investor tadi adalah mengejar saham yang sudah naik tajam tanpa dukungan fundamental yang sepadan. Jadi artinya di tahun 2026 ini harapannya adalah pendekatan yang lebih rasional ini penting ya, karena tadi adalah
masuk pada saham-saham dengan arus kas yang kuat ya, dan juga Oke. kemampuan bayar dividennya yang cukup baik, dan juga prospek pertumbuhan laba yang realistis ya. Artinya kalau kita melihat dengan faktor fundamental dan juga tadi kondisi globalnya yang seperti ini, sepertinya kita harus melihat back to fundamental lagi. Jadi tidak hanya melihat Oke. kondisi Ya. yang tadi sudah rally cukup tinggi, lalu kita ya tadi strategi buy on weakness itu saya pikir menjadi salah satu kebijakan ataupun strategi yang cukup wise Oke. juga. Terakhir singkat saja Pak Joshua, secara tradisi ada yang percaya ada Januari effect katanya. Itu saat dimana portfolio manajer global akan mulai membeli karena di akhir tahun mereka biasanya berlibur, mereka melepas saham. Anda percaya tidak di akhir bulan ini atau di bulan Januari ini akan ada Januari effect tahun ini, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang ini berpotensi ada, namun memang sifatnya selektif dan juga tidak merata ya. Karena tadi pola klasik tadi lonjakan yang cukup terjadi di bulan Januari ini menjadi karakteristik yang dari tahun ke tahun. Namun tadi ditopang tadi aliran modal asing yang masih tetap ada. Namun tadi konteksnya kita juga melihat bagaimana globalnya masih tetap ada gitu ya, dari sisi invasi Amerika Serikat di Venezuela ini masih tetap terjadi gitu, sehingga Ya. tetap kita perlu melihat juga bagaimana volatilitas global. Jadi masih agak mix, sehingga kami perlu melihat juga akan ada tapi tetap akan selektif ya. January effect tetap ada tapi akan selektif dan juga tidak merata. Baik, dan untuk mengakhiri perbincangan ini kita ingin juga mengutip, tadi sempat sebetulnya Pak Joshua dan para pemirsa, kami ingin menampilkan gambar tapi cepat berubah bahwa tadi indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia sempat menyentuh sampai saat ini adalah level tertingginya di 9.002,92 dan saat ini tercatat nilai transaksi sedang berjalan tentunya sudah ada di kisaran 10,8 triliun rupiah. Jadi kita sudah lihat 9.000 di tahun 2026 ini. Terima kasih Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede sudah mencerahkan kami pagi Terima ini. kasih. Selamat pagi Pak Joshua. Pemirsa tetaplah bersama kami, Zona Bisnis kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.